Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, ketemu lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Mungkin karena kalian waktunya udah mepet, udah mau ujian kan. Jadi aku bakalan upload setiap hari atau mungkin sehari bisa 2 kali kali ya. Pokoknya kalian jangan lupa buat di like sama di subscribe channel ini. Yuk kita belajar dengan cepat. Langsung aja ya, kita sekarang mau bahas soal IPA. Oke, ternyata nih teman-teman yang sering nge-DM aku, yang sering komen ke aku itu rata-rata anak IPA. Mulai dari itu yang mau ngambil farmasi, yang ngambil FK atau kedokteran, sama kebanyakan sama anak di Rosat ataupun yang mau ngambil keagamaan. Oke, buat temen-temen yang pengen tahu terkait soal-soalnya subunitnya apa aja, silahkan tonton video aku di Q&A aku ya, terkait Q&A soal SPMB Mandiri UIN Jakarta. Oke, terus buat yang belum tahu terkait BIMTES, silahkan cari di list video aku. Itu ada info terkait BIMTES ya. Yuk buruan kalau misalnya mau ikut BIMTES, cepetan daftar sebelum kuotanya habis. Oke, langsung aja kita lanjut ke soalnya. Sekarang kita bahas soal IPA ya. Oke, kita lanjut nomor 21. Oke, nomor 21 ya teman-teman. Nomor 21. Slogan yang berbunyi Omne vivum ex ovo, omne ovum ex ovo, yang berarti A, adanya kehidupan yang terjadi karena kehidupan sebelumnya. B, makhluk hidup berasal dari telur dan telur berasal dari makhluk. C, sel telur yang dibuahi akan membentuk makhluk hidup yang merupakan asal-usul kehidupan. D, kehidupan berasal dari telur yang telah dibuahi. Jawabannya yang benar adalah teng. Oke, nomor 21 jawabannya yaitu adalah B ya, yaitu makhluk hidup berasal dari telur dan telur berasal dari makhluk. Oke. Jadi teori ini merupakan teori dari Pasteur. Jadi ada yang namanya omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, omne vivum ex vivo. Jadi ada 3 bahasa ataupun 3 kalimat yang dimana kalau misal omne vivum ex ovo disebut juga dengan yaitu setiap makhluk hidup berasal dari telur. Kalau omne ovum ex vivo yaitu setiap telur berasal dari makhluk hidup. Kalau misal omne vivum ex vivo yaitu setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Jadi jawabannya itu adalah B ya teman-teman. Sekarang kita lanjut nomor 22. Pada tahun 1969, R.H. Whittaker menyempurnakan sistem klasifikasi atas dasar pertimbangan tingkat organisme, sel, dan nutrisinya. Di bawah ini, macam kingdom dari klasifikasi Whittaker adalah A. Monera protista fungi plante animalia. B. Virus Monera protista fungi plante animalia. C. Monera plante virus fungi animalia. D. Protista fungi plante animalia. Jawabannya adalah B ya, yaitu virus Monera protista fungi plante animalia. Oke, sekarang kita lanjut nomor 23. Syaraf sistem jala atau difuse merupakan ciri khas hewan yang termasuk anggota A. Chordate, B. Coelenterata atau Cnidaria, C. Annelida, D. Echinodermata. Jawabannya adalah
Jawabannya adalah B ya. Oke, kenapa? Mungkin kalian kalau misalnya terkait ciri-ciri kayak gini mungkin sulit banget ya buat diinget. Tapi bakalan tetap aku bahas ya teman-teman. Kalau misalnya ciri-ciri coel lentera rata itu dia bentuknya simetris atau radial. Habitatnya di laut, struktur tubuhnya itu dia memiliki tentakel, sistem sarafnya difusi, berkembangnya baik, vegetatif. Terus vegetatifnya itu dengan cara membentuk tunas atau polip. Kalau misalnya ciri-ciri chordata itu dia memiliki kerangka sumbu tubuh. Terus dia juga memiliki susunan saraf pusat yang berbentuk pembuluh di bagian dorsal tubuhnya. Terus memiliki notochord. Terus kalau misalnya ciri-ciri Annelida itu triplobastik, alat pencernaannya sempurna, sistem sarafnya juga ada tangga talinya. Terus dia juga tidak memiliki alat respirasi. Oke, lanjut nomor 24. Kita pelan-pelan aja ya belajarnya teman-teman ya. Arteriosklerosis merupakan akan kelainan sistem sirkulasi yang disebabkan oleh, ini anak kesehatan banget nih kalau nggak tahu arteriosklerosis, bukan anak kesehatan. A. Gangguan proses pembekuan darah. B. Pengerasan pembuluh darah oleh senyawa lemak. C. Produksi sel-sel darah putih tak terkendali. D. Pengerasan pembuluh darah oleh zat kapur. Jawabannya adalah D ya. Oke. Oke, sekarang dijelasin dulu ya. Perlu dijelasin nggak nih? Kalau misalnya arteriosklerosis itu dia biasanya terjadi karena penumpukan lemak yang mengeras ataupun bisa juga karena zat-zat kapur itu. Terus habis itu dia terjadi kematian sel. Jadi itu arteriosklerosis. Lanjut nomor 25 ya. Bagian sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan adalah A. Selaput plasma, B. Dinding sel, C. Kloroplas, D. Nukleus. Jawabannya yaitu C ya. Oke, sekarang kita bahas lagi nih perbedaan dari sel hewan sama sel tumbuhan. Di sini ada bagannya. Kalau misalnya sel hewan sama sel tumbuhan itu persamaannya memiliki membran sel, memiliki dinding sel, memiliki nukleus, memiliki sitoplasma. Yang tidak dimiliki ataupun perbedaan yang paling signifikan itu yang tidak dimiliki itu adalah yang tidak dimiliki sama tumbuhan itu pertama kloroplas sama plastida, yang lainnya sama ya. Nomor 26 ya. Berikut ini organ-organ dalam tubuh manusia. 1. Laring, 2. Lambung, 3. Usus 12 jari, 4. Ginjal, 5. Kolon. Sistem pencernaan dibangun oleh organ dengan nomor A 1, 2, 3, B 2, 3, 4, C 3, 4, 5, D 2, 3, 5. Jawabannya adalah D ya, 2, 3, 5. Oke. Kalau misalnya kita ingat lagi nih, kalau misalkan sistem laring, kalau misalnya bahas sesuatu ya. Kalau laring itu termasuk ke sistem apa? Sistem pernafasan. Kalau lambung dia masuk ke sistem apa? Sistem pencernaan. Dia buat mencerna makanan, buat menggiles, pokoknya itu ya. Usus 12 jari, itu kan bekas makanan jatuhnya kemana? Ke usus kan? Dia termasuknya apa? Usus 12 jari. Sistem pencernaan, betul. Kalau nomor 4, ginjal. Ginjal termasuk sistem pencernaan atau bukan? Betul, bukan ya. Kalau misalnya ginjal itu termasuk sistem perkemihan. Oke, nomor 5, kolon. Kalau udah masuk 12 jari gitu kan, terus habis itu dia jalan tuh, usus kan gini jalan, dia turun ke kolon. Kolon tempatnya buat penyerapan air biar si fesesnya itu dia mulai
membentuk biar dia bisa keluar di bagian sigmoid, habis itu kamu keluarin itu kan, itu kolon termasuk sistem pencernaan. Jadi jawaban yang benar itu adalah D ya. Oke, sekarang lanjut nomor 27. Pembuahan pada mangga didahului dengan penyerbukan. Di dalam bulu serbuk sari terbentuk inti vegetatif dan inti generatif. Jawabannya adalah A, akan membelah menjadi 2, B, tidak akan membelah menjadi 2, C, melebur dengan inti kandung lembaga sekunder, D, melebur dengan sinergit. Jawabannya adalah C ya, dia bakalan melebur dengan inti si kandungan lembaga si sekundernya itu. Oke, lanjut nomor 28. Fungsi akar pada tanaman adalah A, untuk untuk mengangkut air dan garam-garam dari akar ke daun, B, menyerap air dan zat hara yang terlarut di dalamnya, C, mengangkut hasil fotosintesis dan mengalirkan ke seluruh tubuh, D, mengalirkan air dan garam-garam tanah ke seluruh. Jawabannya adalah 28, jawabannya adalah B ya. Oke, sekarang aku jelasin lagi fungsi dari akar tumbuhan ini. Misalnya fungsi akar itu ada fungsinya buat menyerap air sama zat-zat makanan, memperkokoh berdirinya si cabangnya, sebagai alat penyimpanan cadangan makanan, sebagai alat pembiak vegetatif, fungsi vegetatif. Kalau misalnya fungsi daun nih, dia sebagai alat pembiakan vegetatif, sebagai tempat buat fotosintesis, sebagai tempat cadangan makanan, sebagai tempat evaporasi. Terus kalau misalnya fungsi batang apa? Fungsi batang itu dia sebagai alat transportasi zat makanan dari akar ke daun, kan naik tuh. Habis itu sebagai penyimpanan bahan cadangan makanan juga, sebagai pembiak vegetatif. Terus fungsi bunga apa? Kalau misalnya bunga kan pertama ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ya kan? Kalau misalnya fungsi bunga apa? Sebagai alat pembentuk si sel kelamin si bunga itu sendiri ya. Oke. Lanjut nomor 29. Bioteknologi memungkinkan manusia memindahkan sifat-sifat organisme yang satu ke yang lainnya, sekalipun berbeda tingkat klasifikasinya. Teknologi ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan sarana A, sel kanker dan plasmid, B, sel kanker dan virus, C, plasmid dan virus, D, virus dan bakteri. Jawabannya adalah C ya. Oke. Kenapa C ataupun kenapa jawabannya itu adalah plasmid dan virus? Karena kalau misalnya untuk bioteknologi itu kan ada yang namanya ada penerapannya, mulai dari dia penerapan secara modern sama secara konvensional. Kalau misalnya dia secara konvensional seperti apa dan secara modern seperti apa. Terus di sini juga ada penerapan dari bioteknologi itu sendiri, mulai dari itu fermentasi, terus ada juga rekayasa genetik. Jadi jawabannya yang benar adalah C ya. Oke, nomor 30. Dalam perkembangan tumbuhan, dari waktu mengalami pertambahan besar, umumnya hal ini disebabkan oleh A, bertambah besar dan banyaknya sel di dalam jaringan, B, bertambahnya panjang sel di dalam jaringan, C, bertambah banyaknya sel di dalam jaringan, D, pembesaran dan pemanjangan dari sel. Jawaban yang benar adalah D ya, di mana proses pertumbuhan itu merupakan proses bertambahnya ukuran, mulai dari itu dia bersifat irreversible ataupun enggak. Kalau misalnya dia bertambah ukuran ataupun bertambah dari si volume tumbuhan itu,
Pokoknya kalau misalnya pertumbuhan itu dia bakalan berproses menuju bentuknya akan berubah gitu. Oke. Cukup selesai untuk pembahasan soal IPA yang part yang kedua ini. Semoga teman-teman senang sama soal dan pembahasan yang aku kasih walaupun agak terbata-bata ya. Semoga teman-teman bisa mengambil sedikit poin ataupun pembelajaran yang aku kasih kali ini ya. Sebelumnya terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa buat di like sama di subscribe videonya. Terus tonton juga video yang lain mulai dari pembahasan soal ataupun terkait tutorial aku make up. Silahkan ditonton ataupun Q&A terkait UIN Jakarta itu sendiri. Semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.